saya terjun ke lokalisasi, saya terjun ke tempat tunawisma atau gelandangan itu harus menyamar dan lain sebagainya karena memang karena iya, memang kalau saya tanya iya, kalau saya misalnya menyatakan bahwa saya adalah mahasiswa ini, saya akan meneliti, biasanya mereka nggak mau memberikan informasi. Bahkan saya sama teman-teman tadi itu ini tiap malam kok ke lokalisasi. Saya nggak tahu waktu itu tertarik dengan tema-tema seperti itu, tema-tema yang membuat saya tertantang gitu. Tapi ya saya tadinya tidak memprediksi kalau bakal mengalami hambatan sebesar itu gitu. Jadi sampai ya saya dicurigai, sama orang-orang di situ dikira orangnya pemerintahan yang ingin mencari informasi dan nanti akan ada operasi penangkapan dan sebagainya. Jadi pernah suatu saat saya juga diusir dari situ dikira saya semacam ya informan gitu. Intel gitu. Saya kok berpikir ada perubahan keinginan untuk merantau Kalimantan, karena memang waktu itu namanya kerja di desa kan ya nggak bisa kemana-mana gitu dan stuck di situ. Iya, sampai pensiun. Betul. Makanya karena kakak saya ada yang di Kalimantan gitu, ada di perusahaan. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk dalam tanda kutip ya melarikan diri ke Kalimantan. Karena sebetulnya sudah ada SK-nya juga, sekretaris desa itu. Ini kedua kalinya kabur ya Pak. Tadi pertama melarikan diri supaya nggak jadi guru, makanya memilih jurusan administrasi negara. Sudah lulus, kabur lagi karena nggak mau itu tadi tidak mau terkungkung di desa gitu, tidak mau terikat di desa. Perusahaan itu kan anak perusahaannya penebangan sebetulnya. Perusahaan Kiani Lestari itu adalah perusahaan penebangan kayu. Jadi setiap perusahaan penebangan kayu itu harus memiliki perusahaan untuk menanam, untuk menanam kembali. Itu syarat agar nanti RKT atau rencana karya tahunan atau izin penebangannya bisa keluar gitu. Konsepnya adalah Trans HTI, jadi transmigrasi yang karyawannya itu nanti bekerja di perusahaan kayu. Dari perusahaan pembibitan maksud saya, pembibitan dan penanaman. Jadi mereka direkrut bukan sebagai karyawan tapi sebagai tran. Jadi mereka datang ke Kalimantan, datang ke Batu Ampar itu mereka sebagai transmigran gitu. Tapi transmigran yang tidak bertani, transmigran yang nantinya bekerja di lahan-lahan HTI itu, hutan tanaman industri, pendidikan dengan baik gitu. Sampai tahun 2000 perusahaannya tutup gitu. Oh. Jadi tahun 2000 itu perusahaannya tutup karena kebakaran hutan tahun 98 yang sehingga menghanguskan kurang lebih 80%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky Haryadi. Oke. Saat ini saya bersama dengan Pak Istadi. Beliau ini om saya sendiri sebenarnya. Iya. Nah, terus yang unik pada podcast Masih Mau Jadi Guru MMJG ini, kalau biasanya saya akhiri dengan pertanyaan masih mau jadi guru kah gitu ya, atau apakah narasumber ini masih mau jadi guru. Nah, yang ini pertanyaan agak beda. Saya rubah jadi seandainya dikasih kesempatan lagi, karena pensiunnya bulan Desember tahun 2025. Ya. Betul. Nah, berarti tinggal 6 bulan lagi ya. 6 bulan lagi, insya Allah. Seandainya dapat kesempatan, katakan suruh jadi guru, dapat kesempatan untuk menjadi guru sampai 10 tahun lagi gitu, jawabannya gimana? Kira-kira mau nggak? Masih mau nggak? Iya, karena saya ngajar sudah 20 tahun ya. Saya pegawai negeri tahun 2005 dan ini tentunya perjalanan yang cukup panjang, dan sebelumnya juga pernah ngajar di perusahaan. Nanti mungkin bisa saya ceritakan. Tapi andaikan diminta jadi guru lagi, mungkin saya juga selagi tenaga saya kuat, selagi pikiran saya juga masih memungkinkan, saya juga akan terus mengajar gitu. Ya, seperti itu. Oke, jadi langsung aja masuk ke background story dulu. Ya walaupun Om ini beneran paman ya, bukan Om
baru kenal atau temen yang dipanggil Om karena usianya kita juga emang lumayan jauh. Iya. Nah, tapi kalau kita ngobrol di forum keluarga gitu saya belum pernah nanya secara lebih dalam gitu ya. Ya mungkin kita bisa mulai dari masa kuliah mungkin ya. Nah, yang saya tahu kan Bapak Istadi kuliahnya di Brawijaya, Malang. Betul. Nah, itu tapi bukan keguruan. Bukan. Nah, ini gimana nih ceritanya nih waktu kuliah tuh? Iya, saya kuliah di Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Administrasi Negara. Kebetulan administrasi negara. Kalau mungkin di universitas lain mungkin sospol atau ilmu pemerintahan ya misalnya ya. Saya masuk tahun 1984 dan lulus tahun 90. Agak lambat memang karena banyak kegiatan kampus yang saya ikuti sehingga agak molor gitu. Namun dari kecil saya sebetulnya ibu saya sendiri sebetulnya sudah menginginkan saya menjadi guru. Iya, jadi mulai kecil itu saya sudah diharapkan itu bisa menggantikan posisi ibu karena ibu guru SD gitu, dan memandang bahwa posisi guru itu adalah posisi yang baik dan cepat mendapatkan pekerjaan gitu menurut ibu saya. Tapi saya mungkin saya punya pilihan sendiri gitu, jadi saya disuruh kuliah di IKIP Malang. Waktu itu disarankan oleh orang tua untuk kuliah di IKIP Malang, tetapi ya saya punya pilihan lain dan ya saya bukan kuliah di keguruan akhirnya. IKIP Malang tuh yang sekarang UM ya? Iya, Universitas Negeri Malang ya. Nah, sebenarnya dari masa itu udah diarahkan untuk jadi guru sebenarnya orang tua, tapi larinya malah ke administrasi negara ya. Kenapa tuh Pak kok secinta itu sama jurusan ini? Iya, saya sebetulnya waktu itu kurang begitu memahami juga sih. Ya seperti mungkin tamatan SMA, dan saya juga kurang memperoleh informasi Fakultas Ilmu Administrasi itu apa. Tapi sebetulnya saya cuma menghindari saya untuk supaya tidak menjadi guru, karena memang dalam pikiran saya itu tidak mempunyai bakat untuk menjadi guru gitu. Jadi intinya ya saya tidak bisa menghadapi murid-murid, kemudian tidak bisa mengembangkan pembelajaran dan sebagainya waktu itu pemikiran saya. Jadi tetapi ya karena itu pilihan saya, ya akhirnya saya harus konsekuen dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh di Universitas Brawijaya tersebut. Seperti itu. Jadi itu apakah ada semacam, kan kadang ada eranya tuh jurusan ini tuh tren mahasiswa di saat itu gitu, atau memang dari kesadarannya memang kayaknya mau belajar tentang politik gitu? Iya sebetulnya atau murni mau menghindari guru? Ya bukan hanya sekedar menghindari guru sebetulnya, tetapi waktu itu memang ada anggapan ya, ada semacam pandangan di masyarakat bahwa jurusan-jurusan tertentu itu nantinya bisa menjanjikan karir gitu. Dan saya waktu itu berpikiran bahwa apabila saya kuliah di Universitas Brawijaya jurusan administrasi negara, tentunya saya bisa bekerja di pemerintahan gitu dan bisa mengembangkan karir saya seperti itu. Jadi pemikirannya sebetulnya sangat sederhana, bahwa ingin bekerja dengan menjadi pegawai pemerintah, tentunya dengan background saya sebagai alumni dari Universitas Brawijaya gitu. Seperti itu. Oke. Dan apa tadi sudah disinggung bahwa kuliahnya agak molor ya, selesainya nggak sesuai sampai apa semester? Iya betul, sampai 6 tahun berarti 12 semester. 12 semester. Nah, karena beliau ini ada hobinya juga nih semasa kuliah nih. Jadi wartawan ya Om ya?
Iya, saya aktif di majalah kampus, majalah koran kampus Universitas Brawijaya, koran Mimbar waktu itu ya untuk intern kampus, cuman sangat antusias waktu itu semua mahasiswa dengan koran itu karena eranya informasi waktu itu kan masih belum ada sosial media, jadi masih koran. Kemudian di fakultas saya sendiri juga saya aktif menjadi redaksi majalah Dians. Majalah Dian itu majalah khusus di fakultas, khususnya jurusan administrasi negara. Jadi saya tentunya dengan pengalaman beberapa kegiatan tersebut, akhirnya selain kegiatan yang lain juga saya mengikuti beberapa unit aktivitas yang lain. Ini membuat kuliah saya agak tertunda gitu karena asik di unit aktivitas itu gitu, sehingga ya itulah baru 6 tahun atau 12 semester baru tamat seperti itu. Tersendatnya di skripsi biasanya? Iya, skripsi saya 2 tahun. Jadi memang saya mengambil judul yang agak berat lah kalau sekarang. Jadi saya harus observasi langsung di lapangan, penelitian langsung. Judulnya waktu itu pengaruh kebijakan pemerintah Kabupaten Blitar terhadap penertiban tunawisma dan dan wanita tunasusila. Jadi itu saya harus terjun langsung, itu pun mungkin hampir selama 1 tahun saya mengumpulkan data primer itu, sehingga akhirnya ya saya merasa berat, tapi karena itu saya sudah terlanjur mengambil judul seperti itu, dan tentunya kalau saya merubah judul akan tambah lama lagi, akhirnya saya lanjutkan walaupun baru selesai 2 tahun. Jadi seperti itu. Itu zaman segitu berarti langsung ngambil data di lapangan. Betul. Terus belum lagi berkaitan sama pemerintah, nanti dari pemerintahnya mau ngasih data atau gimana? Atau murni dari? Jadi gini, kan ada kebijakan pemerintah ya untuk menertibkan tunawisma, kemudian wanita tunasusila, itu kan biasanya dari dinas sosial itu melakukan penjaringan, itu operasi, kemudian setelah itu dikumpulkan, kemudian setelah itu dibina di Liponsos namanya, lingkungan pondok sosial. Jadi Liponsos itu adalah sebuah lembaga yang di bawah dinas sosial yang tugasnya adalah untuk membina. Jadi ya tentunya yang dibina ya mereka-mereka yang terjaring dalam operasi. Jadi saya tentunya harus mencari data itu, data primer itu. Saya terjun ke lokalisasi, saya terjun ke tempat tunawisma atau gelandangan itu. Saya cari, harus menyamar dan sebagainya karena memang memang kalau saya terang tanya ya? Iya, kalau saya misalnya menyatakan bahwa saya adalah mahasiswa ini, saya akan meneliti, biasanya mereka nggak mau memberikan informasi gitu. Jadi harus bahkan saya sama teman-teman Pak Istadi itu Istadi itu ini tiap malam kok ke lokalisasi. Padahal tujuan saya untuk cari data gitu. Dan mereka juga harus saya berikan semacam rokok sama uang supaya mereka mau akrab dulu, mau tanya-tanya dulu. Ya karena itulah mungkin tersendatnya di sana terlalu lama gitu, dan terlalu sulit bagi menurut teman-teman saya, kenapa milih tema-tema yang sulit gitu. Tapi ya sudah, karena itu memang saya dari awal sudah saya niat untuk mengangkat tema seperti itu, akhirnya ya bisa selesai gitu. Nah itu memang teman-temannya Pak Istadi di angkatan itu hobi milih tema-tema yang berat, atau kebetulan Pak Isnya aja yang milih ini agak berat tadi, termasuk Liponsos? Mungkin saya aja nggak pernah dengar istilah itu. Iya, mungkin sekarang istilahnya berbeda ya. Kalau dulu Liponsos itu memang ya tempat untuk membina, ada sebuah lembaga, sebuah gedung itu, di situ lengkap dengan trainer atau pelatih untuk keterampilan, kemudian diberikan semacam pelatihan, kemudian ada semacam penyadaran dan lain sebagainya.
Kalau teman-teman saya biasanya yang memilihnya tema-tema yang seputar pemerintahan kan, mereka penelitian di katakanlah di Bapeda atau di sekretariat bupati. Tapi ya saya nggak tahu waktu itu tertarik dengan tema-tema seperti itu, tema-tema yang membuat saya tertantang gitu. Tetapi ya saya tadinya tidak memprediksi kalau bakal mengalami hambatan sebesar itu gitu. Jadi sampai ya saya dicurigai, sama orang-orang di situ dikira orangnya pemerintahan yang ingin mencari informasi dan nanti akan ada operasi penangkapan dan sebagainya. Jadi pernah suatu saat saya juga diusir dari situ, dikira saya semacam ya informan gitu. Iya. Intel gitu. Seperti itu. Nah, oke, ini dari biasanya kan kalau mahasiswa di tahun-tahun akhir itu kan sudah mulai punya gambaran, nanti saya mau kerja di bidang itu gitu. Kemudian dari tema skripsi yang dipilih pun berat. Nah, di masa itu udah ada gambaran belum Pak? Mau kerja di bidang ini nih saya nanti rencananya nih habis lulus gitu. Ya, kebetulan ya sesuai dengan jurusan saya, sebetulnya saya juga tadinya ingin kerja di pemerintahan gitu. Dan waktu itu saya sempat juga didesak oleh masyarakat karena di waktu tahun 90-an itu saya tinggal di desa gitu, di Desa Pandanarum, Kecamatan Sidojayan, Kabupaten Blitar. Dan waktu itu ada sementara beberapa orang yang menginginkan saya jadi sekretaris desa, dan saya itu ya waktu itu karena itu keinginan orang banyak gitu, saya harus ngikuti. Tetapi saya pikir-pikir kembali, kalau saya nanti kerja di sana akan mandek gitu, stuck gitu. Akhirnya saya kok berpikir ada perubahan keinginan untuk merantau Kalimantan, karena memang waktu itu namanya kerja di desa kan ya nggak bisa kemana-mana gitu dan stuck di situ. Ya, sampai pensiun. Betul. Makanya karena kakak saya ada yang di Kalimantan gitu, ada di perusahaan, jadi saya akhirnya memutuskan untuk ya dalam tanda kutip ya melarikan diri ke Kalimantan. Karena sebetulnya sudah ada SK-nya juga sekretaris desa itu. Masuk di desa nih. Sudah masuk di desa ya. Jadi kalau saya nolak agak sulit gitu, kecuali kalau saya pergi dengan katakanlah tidak berpamitan kepada mereka, ya mungkin saya dicari pun juga tidak ketemu gitu. Prinsipnya seperti itu waktu itu. Jadi saya betul-betul dilema gitu, kalau saya tetap bertahan nanti akan sampai tua di desa, tidak ada pengalaman yang lain, kemudian saya masih ingin anak muda waktu itu kan pengen pengalaman. Iya betul. Kalau di desa kan ya pelayanan, surat menyurat dan sebagainya, ya itu saja gitu. Seperti itu. Ya akhirnya setelah lulus di 90, kemudian tadi sempat saya belum sempat dilantik waktu itu, tapi sudah ada SK. Jadi beberapa hari sebelum pelantikan itu saya berangkat ke Kalimantan gitu. Dan di zaman itu tapi statusnya bukan pegawai negeri ya atau gimana? Bukan. Kalau sekdes. Jadi kalau sekdes itu ya semacam apa ya, kalau sekarang ya pegawai desa tapi bukan pegawai negeri. Ya perangkat desa ya. Kalau zaman sekarang kan kayaknya untuk beberapa posisi ada yang PNS. Iya, ada pernah pengangkatan sekdes menjadi PNS itu. Nah, oke, akhirnya ini kedua kalinya kabur ya berarti Pak. Tadi pertama melarikan diri supaya nggak jadi guru, makanya memilih jurusan administrasi negara. Sudah lulus kabur lagi karena nggak mau itu tadi tidak mau terkungkung di desa gitu, tidak mau terikat di desa ya. Akhirnya saya harus memilih cara seperti itu supaya bagaimanapun ya saya kan
pengen punya masa depan juga gitu, pengen, artinya bukan di desa tidak ada masa depan, artinya ya ketika saya mulai muda kemudian sampai tua nanti, ya saya membayangkan betapa bosannya saya sekian puluh tahun hidup di desa terus. Iya, hidup di desa terus seperti itu. Oke. Akhirnya bisa berhasil nih dalam tanda kutip melarikan diri ke Kalimantan ya. Di zaman saya aja, bahkan mungkin sampai sekarang ya, kalau orang dengar kata Kalimantan tuh, katanya ya yang di luar Kalimantan masih mikir bahwa Kalimantan tuh hutan, masih banyak orang-orang suku pedalaman segala macam gitu ya, mandinya di sungai. Iya, betul. Nah di zaman itu Pak, tahun 90, itu bayangannya gimana di Kalimantan, apalagi dengan informasi yang sangat terbatas ya waktu itu? Iya, persepsi orang-orang di kampung saya tentang Kalimantan waktu itu memang ya Kalimantan adalah, memang sudah ada yang ke Kalimantan gitu, tapi mereka kerja di Kalimantan Tengah ya, mereka itu tahunya di Kalimantan Tengah itu ada tambang emas, ada ada pekerjaan-pekerjaan yang menjanjikan gitu. Jadi kalau kakak saya itu kan di Kalimantan Timur gitu, sekarang di Kecamatan Batu Ampar itu, dulu masih Kecamatan Muara Bengkal. Jadi kenapa saya memilih ke Kalimantan ya karena ada kakak saya itu sebetulnya. Jadi ada yang saya tuju, kemudian ada yang nantinya sementara kalau belum dapat pekerjaan, ada yang menampung saya di rumahnya, ya seperti itu saja sebetulnya. Jadi ya tanpa persiapan apa-apa, dan karena saya datangnya ya langsung ke lokasi, kebetulan kakak saya itu kerja di perusahaan kayu gitu, jadi bagian penanaman hutan gitu. Jadi waktu itu saya ya beberapa hari memang belum dapat gambaran apa sih yang bisa saya lakukan di perusahaan ini gitu. Cuman ya saya berharap dengan kakak waktu itu, siapa tahu ada kesempatan saya kerja di perusahaan itu, dan ya akhirnya saya kerja di perusahaan itu mulai dari betul-betul dari bawah gitu. Artinya saya tidak bisa menggunakan ijazah sarjana saya hanya menggunakan ijazah SMA, dan apa yang saya lakukan ya seperti pekerja yang lain gitu. Saya kebetulan di waktu itu bekerja di pembibitan, di persemaian gitu. Ya melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana pekerja yang lain gitu. Ya memupuk, ya menyiram, ya seputar itu. Pokoknya ya pekerjaan-pekerjaan di bidang persemaian kayu seperti itu. Jadi ilmunya selama kuliah ini agak belum dipakai ya. Nanti awal-awal tadi pokoknya ada apa yang bisa dikerjakan. Betul, iya. Sikat. Karena kan nggak mungkin saya juga berlama-lama menganggur dan menuntut untuk bisa ditempatkan di posisi yang katakanlah waktu itu memang di perusahaan prosedur untuk penerimaan atau rekrutmen itu bukan dari lokasi gitu, tapi ada kantor Jakarta dan kantor di Samarinda. Mereka yang melamar di kantor Jakarta atau kantor di perwakilan di Samarinda ya bisa ditempatkan di posisi-posisi yang sesuai dengan apa yang dilamar. Tapi karena saya langsung ke lokasi ya tentunya kerjaan apapun ya dengan konsekuensi apapun harus saya lakukan, karena saya kan tidak mungkin berlama-lama menganggur saya sudah jauh dari orang tua, sudah meninggalkan kampung gitu. Kalaupun saya pulang lagi kan malu gitu, dan tidak mungkin pulang lagi karena pasti ya saya akan tetap dijadikan sekretaris desa di sana kan gitu. Udah merantau, terus pekerjaan pertamanya harus apa tadi, menyemai bibit kayu itu ya kayu singon. Sampai lama kan di bidang itu atau di perusahaan itu? Kurang lebih 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun. Jadi mulai tahun 91 ya saya masuk di perusahaan itu mulai 91 bulan April ya. April, kemudian 1 tahun berikutnya saya dipindah di kantor, di administrasi, di tata usaha gitu. Jadi saya dipindah di tata usaha, kemudian waktu itu masih baru penerimaan karyawan, karena perusahaan itu kan anak perusahaannya penebangan sebetulnya. Perusahaan Kiani Lestari itu adalah perusahaan penebangan kayu.
Jadi setiap perusahaan penebangan kayu itu harus memiliki perusahaan untuk menanam, untuk menanam kembali. Itu syarat agar nanti RKT atau rencana karya tahunan atau izin penebangannya bisa keluar gitu. Ya. Jadi waktu itu memang masih baru pendirian perusahaan itu, kemudian tenaga kerjanya juga masih direkrut dari beberapa tempat di Jawa dari Nusa Tenggara. Kebetulan konsepnya adalah Trans HTI, jadi transmigrasi yang karyawannya itu nanti bekerja di perusahaan kayu, di perusahaan itu, perusahaan pembibitan maksud saya, pembibitan dan penanaman. Jadi mereka direkrut bukan sebagai karyawan tapi sebagai tran. Jadi mereka datang ke Kalimantan, datang ke Batu Ampar itu mereka sebagai transmigran gitu. Tapi transmigran yang tidak bertani, transmigran yang nantinya bekerja di lahan-lahan HTI itu, hutan tanaman industri. Jadi mereka hari-hari ya dibayar dengan upah borongan, dengan perhitungan gaji perusahaan gitu. Walaupun mereka juga mendapatkan lahan, tapi lahannya hanya seberapa hektar gitu. Kalau biasanya lahan transmigran itu kan 1 hektar atau lebih gitu. Ini hanya seperempat hektar karena fokusnya adalah transmigran didatangkan ke daerah Batu Ampar tersebut untuk dijadikan karyawan gitu. Jadi mulai tahun 91 itu mulai direkrut, ada 300 kepala keluarga, terus kemudian tahun 92 300 lagi, sampai tahun 94 itu 1200 kepala keluarga. Jadi ada 4 satuan pemukiman, istilah untuk desa waktu itu, karena belum definitif sebagai desa, istilahnya adalah SP atau satuan pemukiman, mulai dari SP1, SP2, SP3, SP4, yang mana jarak antar SP itu cukup berjauhan karena memang dirancang untuk mendekatkan dengan perusahaan gitu. Jadi setiap lokasi atau desa yang ada di satuan pemukiman tersebut memang direncanakan untuk ditempati dengan orang-orang yang nantinya bekerja di areal atau di lahan perusahaan itu. Jadi mereka menanam, mereka juga menyiapkan lahan dan seterusnya sampai proses penebangan gitu. Penebangan kayu tanaman maksud saya, seperti kayu singon, kayu komersial yang lain. Oke, mungkin kita balik lagi ke, karena itu ya, jadi anak perusahaan kemudian ini agak naik lah mungkin karirnya ya begitu ya. Betul. Jadi tata usaha. Iya, betul. Nah, sampai sini belum ada ini kok bau-baunya untuk akhirnya jadi guru nih. Ini masih belum nih kayaknya. Oke, masih di perusahaan itu, dan di era itu berarti di daerah tersebut mayoritas pendatang ya, Pak? Iya, betul. Karena semuanya adalah didatangkan dari luar Kalimantan, ya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian ada dari Bali, ada dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Dan kendalanya waktu itu sebetulnya adalah pendidikan anak-anak. Karena memang di lokasi itu nggak ada sekolah. Itu ada sekolah tapi hanya setingkat SD gitu. Jadi ketika mereka ada anak-anaknya yang sudah memasuki usia katakan 12 tahun ya, memasuki usia SMP gitu, kebingungan karena SMP yang terdekat itu SMP perusahaan induknya, perusahaan penerbangannya itu kurang lebih sekitar 15 kilo dari titik desa atau satuan pemukiman yang terdekat, belum satuan pemukiman yang jauh lagi. Jadi tahun 1992 ya, itu pimpinan mendapat keluhan gitu dari masyarakat bahwa mereka ya percuma jauh-jauh merantau ke Kalimantan kalau anaknya nggak sekolah kan gitu. Kalau mereka sangat resah, sangat khawatir kalau anaknya nggak bisa sekolah. Ya kalaupun toh mau sekolah yang di lokasi yang tadi perusahaan induk SMP Dharma Bakti namanya, itu ya selain nggak ada transport juga mereka kesulitan gitu. Maka pimpinan perusahaan akhirnya rapat, kemudian membentuk
sebuah yayasan pendidikan gitu yang bernama Yayasan Pendidikan Hutani Lestari. Jadi waktu itu memang yayasan itu didirikan untuk menaungi SMP Hutani Lestari yang kemudian saya ngajar di sana gitu. Jadi ketika yayasan itu terbentuk, saya juga dilibatkan di kepengurusan yayasan, saya sebagai sekretaris yayasan. Kemudian karena waktu itu belum ada guru tetap yayasan, maka semua karyawan yang bekerja di sana, termasuk saya, itu harus mengajar gitu. Jadi pagi itu kerja di kantor gitu. Terus kemudian nanti setelah istirahat siang setelah jam 12 itu jam 1 itu masuk ke SMP itu sampai jam 6. Sampai jam 6. Jadi ya itu semua wajib bagi yang sarjana gitu. Sarjana. Ya. Jadi tidak ada yang sarjana ekonomi, sarjana kehutanan, sarjana teknik, termasuk saya sarjana administrasi negara ya ngajar. Jadi saya nggak spesifik gitu harus ngajar misalnya PPKN atau saya pokoknya nggak ada gurunya ya saya ajar gitu. Jadi akhirnya saya pernah ngajar geografi, pernah ngajar bahasa Inggris, pernah ngajar macam seperti itu. Jadi ini nih ya awal mulanya nih jadi guru. Ya awal mula bersentuhan dengan dunia pendidikan seperti itu. Jadi karena karena memang keterpaksaan gitu. Tapi nggak terlalu lama mungkin sekitar 2 tahunan ya. 2 tahunan kemudian kami merekrut guru tetap yayasan. Kan nggak mungkin juga terus seperti itu kan, mengajar yang nggak sesuai background itu nggak mungkin. Dan pekerjaan utamanya juga pekerjaan ditinggal. utamanya bukan itu kan. Harus dia tinggalkan untuk ngajar ya. Iya, jadi akhirnya ya yayasan memberikan kesempatan untuk guru-guru itu, bahkan kami mencari di Jawa gitu, menyampaikan lewat waktu itu kan belum ada media sosial, jadi melalui koran gitu. Ada yang rekrutmen guru di Yayasan Hutani Lestari. Dan nggak ada sekolah negeri ya Pak di daerah situ? Saat itu belum. Sekolah negeri yang terdekat itu waktu itu baru berdiri tahun 97. Tahun 97, jadi tahun 92 itu ya baru SD. Kalau SD negeri memang sudah ada, karena rata-rata setiap desa di Tran itu sudah langsung didirikan SD negeri gitu. Oleh pemerintah, karena ya mungkin pemerintah memandang bahwa pendidikan dasar waktu itu kan pendidikan dasar 6 tahun ya, yang penting sudah ada SD dulu kan gitu. Di zaman itu kan belum pendidikan dasar 9 tahun atau bahkan 12 tahun seperti sekarang kan. Itu intinya makanya kewajibannya di 6 tahun dulu. Di 6 tahun dulu. Dan berarti banyak yang sebelum ada sekolah ya putus sekolah mereka ya. Ya itu tadi ada sekolah tapi agak jauh 15 kilo, dan itu pun juga tidak ada kendaraan kan, melewati jalan-jalan hutan, tidak ada kendaraan umum, dan orang tua juga tidak mungkin mengantar gitu. Karena kemudian ada sekolah negeri itu di Kecamatan Muara Bengkal. Sekolah negeri yang terdekat itu di Kecamatan Muara Bengkal 60 kilo, dan itu harus melewati sungai gitu, kan jelas tidak mungkin kalau seperti itu, kalau tidak kos atau tinggal di dekat sekolahan kan gitu. Kalau sekarang kan mungkin teman-teman ada yang nggak tahu mungkin ya, bahwa contohnya di perusahaan sawit, nah itu kan dia selalu dulunya sekolah sendiri gitu ya. Iya. Nah di zaman itu perusahaan memang belum berpikir sampai ke sana soal pendidikan, atau kebetulan di perusahaan ini aja yang seperti itu gitu. Maksudnya apakah di semua perusahaan itu ketika membawa banyak pekerja terutama dari luar daerah, kemudian tidak disiapkan dari awal bahwa harus disiapkan juga loh sekolahnya untuk anak-anak pekerja gitu. Iya, beberapa perusahaan kayu memang sudah ada sekolahan yang cukup bagus gitu, seperti PT Sumalindo segala macam itu sekolahan sendiri. Tapi saya tidak tahu
pertimbangan dari pimpinan Intinya waktu belum itu. ada. Tapi intinya yang yayasan itu didirikan setelah kedatangan Trans yang pertama. Trans yang pertama itu kan 91 dan yayasan itu didirikan tahun 92. Artinya dari berbagai keluhan, berbagai permintaan dari masyarakat untuk supaya anaknya bisa sekolah, akhirnya yayasan itu ya didirikan dengan akte notaris, di mana pengurusnya ya semua level middle management di perusahaan. Kemudian yang mengajar yaitu tadi seperti saya dan teman-teman yang sarjana gitu. Oh ya, tadi berapa lama Pak di masa pertama-tama tadi jadi guru? Pertama itu mungkin sekitar 2 tahunan lah, 2 tahun sampai lengkap semua guru yayasan. Iya, iya. Tapi kami yang di pengurus yayasan itu ya masih menghandle terus sampai sekolah itu berjalan dengan baik dan terakreditasi. Jadi terakhir itu bahkan sudah terakreditasi A gitu. Ya, setiap memang kelihatannya pimpinan kami juga serius gitu untuk memajukan pendidikan di sana. Salah satu poin yang barangkali menjadi catatan baik kan bagaimana perusahaan peduli terhadap masyarakat. Gitu, melalui pendidikan. Gitu. Nah, terus akhirnya 2 tahun kembali lagi ke pekerjaan utama atau full di pekerjaan utama ya, di administrasi tadi ya? Betul. Tahun berikutnya tahun 93 saya dipromosikan, akhirnya tidak lagi di TU, di departemen lain, di departemen pembinaan masyarakat desa hutan. Ada sebuah departemen yang khusus untuk menangani atau membina masyarakat di situ, dan saya akhirnya menjadi salah satu kepala seksi di sana gitu. Itu sekitar tahun 94 95. Jadi tapi peran saya di yayasan masih tetap gitu sebagai sekretaris yayasan gitu. Jadi tetap. Oh, yang di yayasan sekolah pendidikan? Iya, yayasan pendidikannya kan masih ada keterlibatan. Jadi karena yayasan ini kan di bawah perusahaan gitu. Jadi semua gaji guru, semua operasional sekolah itu ya 100% dari perusahaan. Dari perusahaan, dan kami hanya mengelola, kami hanya mengarahkan pada sekolah, pada guru-guru, pada kepala sekolah untuk bagaimana bisa menjalankan pendidikan dengan baik gitu. Sampai tahun 2000 perusahaannya tutup gitu. Oh. Jadi tahun 2000 itu perusahaannya tutup karena kebakaran hutan tahun 98 yang sehingga menghanguskan kurang lebih ya hampir 80% tanaman hutan yang seharusnya sudah siap panen itu terbakar gitu. Akhirnya perusahaan tidak bisa melanjutkan usahanya dan perusahaan dinyatakan pahit dan tutup gitu waktu itu. Oke. Nah, ini tiba-tiba langsung di tahun 2000 ya tadi Pak ya? Iya, tahun 2000. Nah, oke, terus ya waktu itu udah nikah berarti ya, udah berkeluarga. Iya, saya nikah 98 bulan Februari. Jadi 2 tahun setelah nikah malah perusahaannya tutup gitu. Betul-betul di luar ekspektasi. Dan ternyata setelah dia beliau menghindari orang tua untuk jadi guru, kemudian terpaksa jadi guru di perusahaan tadi, dan ternyata menikahnya juga dengan guru. Iya, gak jauh-jauh.